Kembali lagi dengan saya, Firda Rosalia F. Di video saya kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai sikap dalam perilaku konsumen. Pengertian sikap konsumen adalah sikap konsumen setiap orang mempunyai kecenderungan untuk bersikap dengan cara yang menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap suatu objek tertentu. Sikap merupakan salah satu konsep yang paling penting yang digunakan perusahaan untuk memahami konsumen. Karena sikap yang positif akan menghasilkan pembelian bukan saja dari konsumen yang bersangkutan tetapi rekomendasi kepada teman-temannya maupun keluarganya. Juga akan membuahkan pembelian yang menguntungkan perusahaan. Sebaliknya, sikap negatif terhadap produk akan menghasilkan penolakan, dan sikap yang demikian inilah akan diteruskan untuk mempengaruhi orang lain. Berikut ini beberapa definisi mengenai sikap. 1. Menurut Sifman dan Kanuk dalam Susanta, sikap adalah kecenderungan yang dipelajari dalam berperilaku dengan cara menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap suatu objek tertentu. Kedua, menurut Sangadji dan Sophia, sikap adalah tanggapan perasaan konsumen yang bisa berupa perasaan suka atau tidak suka terhadap objek tertentu. Sikap konsumen menurut para ahli. Menurut Paul Peter and Olson, sikap konsumen adalah faktor penting yang akan mempengaruhi konsumen. Konsep sikap sangat terkait dengan kepercayaan dan perilaku. Sikap merupakan ungkapan perasaan konsumen tentang suatu objek apakah disukai atau tidak. Paul and Olson menyatakan, 1. Sikap adalah evaluasi konsep secara menyeluruh yang dilakukan oleh seseorang. 2. Evaluasi adalah tanggapan pada tingkat intensitas dan gerakannya relatif rendah. 3. Evaluasi diciptakan oleh sistem. Menurut Lam, Hare, MC Daniel, sikap atau attitude adalah kecenderungan yang dipelajari untuk memberikan respons secara konsisten terhadap suatu objek yang diberikan seperti halnya suatu merek. Sikap tergantung pada sistem nilai dari seorang individu yang mewakili standar pribadi tentang yang baik dan buruk, benar dan salah, dan seterusnya. Oleh karena itu, sikap cenderung lebih tahan lama dan kompleks dibandingkan dengan kepercayaan. Menurut Momon dan Minor, sikap atau attitude konsumen adalah faktor penting yang akan mempengaruhi keputusan konsumen. Konsep sikap sangat terkait dengan konsep kepercayaan, dan perilaku kepercayaan konsumen adalah pengetahuan konsumen mengenai suatu objek, atributnya, dan manfaatnya. Menurut Kotler dan Armstrong, sikap menetapkan orang pada kerangka berpikir tentang menyukai atau tidak menyukai sesuatu, bergerak, mendekat atau menjauh dari hal itu. Maka kreativitas dan ekspresi diri adalah di antara hal-hal terpenting di dunia. Sikap sulit berubah. Sikap seseorang membentuk sebuah pola dan mengubahnya membutuhkan banyak penyesuaian yang sulit dalam sikap-sikap lainnya. Jadi di perusahaan sebaiknya mencoba mencocokkan produknya ke dalam sikap yang nyata tanpa mengubahnya. Sikap atau attitude sebagai evaluasi konsep secara menyeluruh dilakukan seseorang. Evaluasi merupakan tanggapan pengaruh pada tingkat intensitas dan gerakannya relatif rendah. Evaluasi dapat diciptakan oleh sistem afektif maupun kognitif. Paul, Peter, dan Olson. Karakteristik sikap. 1. Sikap memiliki objek. Di dalam konteks pemasaran, sikap konsumen harus terkait dengan tersebut bisa berkaitan dengan berbagai konsep konsumsi dan pemasaran seperti produk, merek, iklan, harga, emas, penggunaan, media, dan lain sebagainya. 2.
Konsistensi sikap. Sikap gambaran perasaan dari seseorang konsumen dan perasaan tersebut akan direfleksikan oleh perilakunya. Oleh karena itu, sikap mempunyai konsistensi dengan perilaku-perilaku seorang konsumen merupakan gambaran dari sikap. 3. Sikap positif. Contoh, seseorang menyukai makanan yang ia gemari. Negatif, contohnya seseorang tidak menyukai minuman yang beralkohol atau bahkan ia tidak memiliki sikap-sikap netral. Sikap yang memiliki dimensi positif, negatif, dan netral tersebut sebagai karakteristik valence dari sikap. 5. Resistensi sikap adalah seberapa besar sikap konsumen bisa berubah. Pemasaran penting mengetahui sikap konsumen agar bisa menerapkan strategi pemasaran yang tepat. Pemasaran ofensif bisa diterapkan untuk mengubah sikap konsumen yang sangat resisten terhadap suatu produk. 6. Persistensi sikap. Analisis sikap yang menggambarkan bahwa sikap akan berubah dengan berlalunya waktu. Contoh, seseorang tidak menyukai produk biskuit kue. Seiring berjalannya waktu, mungkin dia berubah sikap menyukai produk tersebut. 7. Keyakinan sikap. Keyakinan sikap adalah kepercayaan konsumen mengenai kebenaran sikap yang dimilikinya. Soalnya sikap konsumen terhadap produk yang sudah lama digunakan akan lebih tinggi dibandingkan sikap konsumen terhadap produk baru yang masih asing. 8. Sikap seseorang terhadap suatu objek seringkali muncul dalam konteks situasi. Ini artinya situasi akan mempengaruhi sikap konsumen terhadap suatu objek. Misalnya, seseorang tidak suka makanan bikin kue pada siang hari, tapi makanan kue pada pagi hari. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap. 1. Pengalaman pribadi. 2. Pengaruh keluarga. 3. Teman. 4. Direct marketing. 5. Media massa. 6. Karakteristik individu. Ada 2 macam sikap menurut Partini. Yang pertama, sikap sosial merupakan sikap yang tidak dinyatakan oleh seorang saja tetapi diperhatikan oleh orang-orang sekelompoknya. Objeknya adalah objek sosial dan dinyatakan berulang-ulang. Yang kedua, sikap individu. Sikap individu merupakan sikap yang hanya dimiliki secara individual, seseorang demi seorang. Objeknya bukan merupakan objek sosial. Faktor yang dapat mempengaruhi bagaimana sikap mempengaruhi prediksi perilaku. Yang pertama, 1. Keterlibatan konsumen dalam keputusan pembelian. Sikap memungkinkan untuk memprediksi perilaku dalam tingkat keterlibatan yang tinggi. Kedua, konsumen ingin membeli sebuah benda atau barang dalam jangka waktu 1 minggu yang akan datang, maka pengukuran sikap dari dan hubungannya dengan perilaku harus melibatkan parameter waktu. Yang ketiga, pengaruh orang lain, keinginan lain terhadap pembelian, dan juga motivasi konsumen untuk menuruti keinginan itu mempengaruhi kemampuan sikap memprediksi perilaku. Faktor situasional seperti liburan, kekurangan waktu, sakit, dan hal-hal yang lain yang dapat menghalangi dan menyebabkan sikap tidak memprediksi perilaku dengan baik. Kelima, pengaruh merek lain. Walaupun tingkat terhadap suatu merek cukup tinggi, tetapi jika sikap terhadap merek lebih tinggi, maka merek yang lain lebih mungkin untuk dibeli. Kelompok rujukan.
Grup referensi melibatkan satu atau lebih orang yang dijadikan sebagai dasar rasa banding atau referensi dalam membentuk tanggapan, afeksi, dan koneksi menyatakan perilaku seseorang. Grup referensi ukurannya beragam, dari 1 hingga ratusan orang, dan memiliki bentuk nyata, orang sebenarnya, atau tak nyata dan simbolik, eksekutif yang berhasil atau bintang olahraga. Grup referensi seseorang dapat berasal dari kelas sosial, budaya, atau bahkan budaya yang sama atau berbeda. Selanjutnya, grup referensi terdiri dari 1. Formal atau informal. Formal memiliki struktur yang jelas, sedangkan informal tidak jelas. 2. Primer atau sekunder. Primer melibatkan interaksi langsung, tatap muka, sementara grup sekunder tidak. Ketiga, keanggotaan. Seseorang menjadi anggota formal dari keanggotaan grup referensi. Keempat, aspirasional. Seseorang yang bercita-cita bergabung atau menandingi grup referensi aspirasional. Kelima, disosiatif. Seseorang berupaya menghindari atau menolak grup referensi disosiatif. Pada dasarnya, seseorang memiliki atau bergabung dengan sebuah referensi untuk 3 alasan. Untuk mendapatkan pengetahuan yang berharga, untuk mendapatkan penghargaan atau menghindari hukum, dan untuk mendapatkan makna yang digunakan untuk membangun modifikasi atau memelihara konsep pribadi mereka. Sasaran tersebut di atas mencerminkan 3 jenis pengaruh yang diberikan grup referensi internasional, multilateral, dan ekspresi nilai. Pengaruh informasional grup referensi. Mengirim informasi yang berguna kepada konsumen tentang diri mereka sendiri, orang lain atau aspek lingkungan, fisik seperti produk, jasa, dan toko. Informasi ini dapat disajikan secara langsung, baik secara verbal maupun melalui demonstrasi langsung konsumen. Kedua, pengaruh utilitarian grup referensi pada perilaku konsumen muncul ketika grup referensi memiliki kontrol atas imbalan atau hukuman yang penting. Konsumen biasanya menyesuaikan diri dengan keinginan. Pengaruh ekspresi nilai grup referensi dapat mempengaruhi konsep pribadi seseorang. Sebagai suatu unit budaya, grup referensi sekaligus memiliki dan menciptakan makna budaya, kepercayaan, nilai, sasaran, norma perilaku, dan gaya hidup. Pengaruh grup referensi pada keputusan produk dan merek beragam, paling tidak dalam 2 dimensi. Yang pertama, berkaitan dengan suatu produk atau merek yang dibutuhkan atau benda yang mewah, contohnya permata atau intan. Dimensi kedua adalah sejauh mana objek yang sedang dipertanyakan menarik atau dikenal oleh orang lain. Barang publik adalah sesuatu yang kepemilikan dan penggunaannya oleh seseorang diketahui oleh orang lain, dan yang dapat diketahui mereknya tanpa mengalami kesulitan, contohnya motor dan mobil. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.